Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia, dan selamat datang kembali di Creepypasta. Oke, udah lama banget ya nggak ada Creepypasta dari IDT karena ya hostnya udah mulai sibuk kerjaan masing-masing. Terus saya sendiri kuliah cukup sibuk, dan akhirnya sekarang udah mulai agak slow lagi. Malam ini saya mau bahas seperti yang di judul ya, mereka yang tak terjamah. Mungkin pembawaannya akan agak sedikit berbeda dengan topik-topik sebelumnya, tapi tetap pasti ada poin-poinnya, dan sebenarnya poin-poin ini nanti nggak akan terlalu berpengaruh. Nanti akan saya bahas juga, mulai dari Indonesian Hobbit Cannibal Documentary pada tahun 1977, tepatnya ada di Flores. Ini film dokumentari 3 orang ilmuwan kalau nggak salah. Itu mereka menjelajah Flores, lalu coba masuk ke dalam hutan, lalu bertemu dengan kanibal tubuhnya agak tinggi. Dari film tersebut katanya 1 dokumenter selamat dan 2 lainnya dimakan oleh kanibal tersebut, alias footage yang itu berarti dokumenter yang selamat. Masuk dari Wikipedia. Di sini ada yang namanya manusia purba, namanya Ebu Gogo. Ini bisa dibilang suku asli dari Flores ini. Itu dia sebenarnya sudah berapa ratus tahun, berapa juta tahun, udah lama banget gitu. Kayak orang-orang zaman purba gitu, kerdil. Tapi secara ini di filmnya tersebut itu kanibal ini atau orang-orang primitif ini tinggi. Jadi ada sedikit clashing fact di sini. Ada beberapa fakta yang miring tentang tentang film tersebut, dan ada juga yang berpendapat kalau kanibal ini jenisnya adalah Homo flores, yang ciri-cirinya hampir sama dengan Ebu Gogo, tapi kalau nggak salah itu sedikit lebih tinggi Homo flores itu. Dan ya mungkin ada kesinambungan dengan Homo flores ini yang di film tersebut. Dan kalau teman-teman pernah lihat juga mungkin nonton ini yang video yang orang-orang naik trail gitu ya, di daerah Aceh ada 3 orang yang naik trail gitu kan ya. Salah satunya jatuh, terus nanti ada kayak manusia kerdil gitu lari-lari. Dan setelah dicek kemungkinan ini adalah suku Mante yang dari Aceh. Diduga satu spesies dengan kanibal dengan suku yang di Flores. Namun ada perbedaan yang signifikan di video ya yang bisa saya simpulkan. Tapi namanya makhluk hidup pasti ya berevolusi gitulah ya. Yang dari kerdil bisa aja jadi gede gitu kan. Terus tapi yang di Mante Tribe ini dia sedikit berbeda. Dia kerdil, benar-benar kerdil, entah penyebar luasan habitat atau gimana, mungkin aja. Jadi setelah salah satu pengendara trail ini jatuh, salah satu makhluk lah ya, suku Mante ini tuh lari ke semak-semak dan nggak bisa ditemuin lagi. Nah, yang ketiga ada hantu suluh atau hantu pembawa obor. Hantu suluh ini disebut Banaspati kalau orang Sulawesi kalau nggak salah ini ditemukannya. Atau hantu roh jahat dengan ilmu hitam tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Hantu ini bisa terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dengan mengambil rupa
apa. Namun ada juga yang berpendapat juga hantu suluh ini adalah hantu yang berwujud manusia membawa opor dengan pakaian serba hitam. Nah, ini yang akan saya mau bahas di sini. Dari semua keempat topik yang saya bahas tadi, sebenarnya semuanya nggak bisa dibuktiin, nggak bisa dibuktiin kebenarannya. Karena yang pertama, spesies yang ini tadi yang saya bahas ini, suku-suku pedalaman ini tadi seperti Homo flores, Ibu Gogo dan lain-lain itu sudah punah sejak 1 juta tahun yang lalu. Dan kemungkinan video-video ini fake. Yang Homo flores atau Ibu Gogo ini ada kemungkinan dia itu fake. Bisa dilihat ya di videonya ini, mereka masih kayak ada yang descripted katanya. Terus yang Mante Tribe ada yang bilang ini tuh CGI atau 3D. Ada beberapa ahli yang bilang kalau ini tuh CGI yang bisa saya bilang tadi itu tuh mereka melihat detail di sini ketika si Mante Tribe ini lari masuk ke semak-semak, nggak ada semak-semak yang bergerak gitu. Jadi rumputnya panjang gitu tapi nggak ada yang gerak. Jadi masih diperdebatkan tentang kebenaran dari video ini. Dan juga hantu suluh ini pun video yang menangkap penampakan ini tuh saya pernah gitu lihat di stasiun televisi gitu. Hantu suluhnya itu ketangkapnya jauh banget dan bawa opor jauh. Mereka deskripsinya pada saat itu di video mereka itu bilangnya, jadi mereka tuh lihatnya dari seberang tebing, terus jurang, terus di sana itu ada ada tempat lagi gitulah, bukan tempat lagi, kayak seperti antara tebing dan tebing gitu loh. Jadi mereka ada di tebing yang satu, terus hantu ini tuh ada di tebing yang selanjutnya. Kan stasiun TV ya bisa aja memanipulasi atau gimana. Saya masih tetap ada trust issue dengan stasiun TV. Jadi ya semua ini sebenarnya belum bisa di-proof dengan secara real. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah sebenarnya orang-orang ini yang membuat ini bahkan kepikiran untuk membuat hal-hal seperti ini, entah dari sejarah atau cerita-cerita folklore yang beredar di daerah mereka. Kalau kita kaitkan dengan judul yang saya bawa saat ini, mereka yang tak terjamah, sebenarnya ada kemungkinan mereka tetap eksis, tapi kita nggak pernah nemu aja. Kita nggak pernah jumpa dengan mereka, kita nggak pernah benar-benar ketemu gitu, terus lalu berdialog atau sebagai segala macam. Ada beberapa suku kayak suku yang dibahas itu, suku yang pedalaman kayak yang di Papua atau tempat lain, Sumatera segala macam, kan mereka ada. Tapi suku-suku yang tidak pernah kita ketemu ya, atau makhluk yang kita ketemu itu bahkan kita nggak pernah bisa tentukan apakah itu benar-benar ada atau enggak. Bahkan kita itu sebenarnya, hutan kita itu belum 100% dijelajahi secara menyeluruh, dan bahkan kekayaan yang di dalamnya pun kita nggak akan pernah, kita belum bisa memastikan apa aja yang di situ. Apalagi yang kayak suku-suku yang tidak bisa yang kita tidak ketahui kebenarannya ada atau tidak, segala macam, hobbit, segala macam, goblin, bahkan
bahkan kita nggak akan pernah tahu. Em, seperti yang orang-orang bilang, atau bahkan sampai saya ini yang belum ada yang memastikan lagi, 5% dari seluruh lautan, seluruh air yang kita punyai di bumi ini, baru 5% yang baru kita jamah. Itu kan berarti masih banyak banget misteri yang kita belum bisa kita pastikan. Bahkan katanya para explorer itu susah banget untuk masuk ke dalam hutan Indonesia sampai ke dalam-dalamnya, karena masih banyak misteri yang masih belum terungkap untuk menjelajah, untuk menelusuri hutan-hutan ini. Jadi bahkan mungkin dengan video ini sebenarnya kita juga dikasih peringatan kalau sebenarnya tuh masih ada loh beberapa misteri yang belum bisa kita pecahkan, termasuk suku-suku ini atau hantu-hantu ini. Mungkin mereka bukan hantu atau malah sama-sama suku gitu yang nyari makan di tengah malam gitu, segala macam. Dan kita nggak akan pernah tahu sampai kita jelajahi sendiri gitu. Jadi kita bahkan black hole maaf ya, saya sangkutin ke black hole aja kita temuin baru beberapa tahun lalu, dan itu pertama kalinya kita foto black hole. Dan teori black hole ini sudah dikatakan sudah sejak lama bahkan, tapi baru kita temuin sekarang, apalagi yang di bumi yang bahkan kita belum mulai apa-apa gitu kan. Jadi nggak cuma di Indonesia, mungkin ada beberapa hutan yang di luar sana juga masih mengandung banyak misteri yang belum bisa kita ungkap. Dan misteri itu memang disimpan agar keseimbangan dunia masih bisa tetap terjaga. Ya, kita tutup aja untuk kali ini. Sebenarnya saya ingin upload lagi, rutin gitu, minimal sebulan sekali lah gitu, atau seminggu sekali, atau dua minggu. Nanti saya pikirin ya biar nggak kelihatan channelnya itu bener-bener kosong gitu ya. Sebenarnya kalau mau dengerin creepypasta yang dibahas oleh Kastray, bisa langsung datang ke live streamnya yang jadwal malam ya, itu di channelnya sendiri. Mungkin sekian itu aja untuk malam ini ya. Terima kasih udah dengar. Bye.